mengagumkan seorang mukmin, seorang yang beriman. Mengagumkan saat apa? Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya diucapkan, dia sadari inna lillah, sesungguhnya baju ini dari Allah. Sesungguhnya kesehatan ini dari Allah. Sesungguhnya hidup ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali ketika dia ditimpa musibah. Dan sangat mengagumkan pula seorang mukmin ketika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata alhamdu segala puji adalah gabungan daripada al-madahu dan asyukru. Al-madahu artinya memuji, asyukru artinya terima kasih. Jadi alhamdu artinya adalah segala puji dan terima kasih kepada Allah untuk segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada orang yang hidupnya setiap hari senang terus. Mau masuk di universitas mana saja mudah. Dia ikut tes apa saja lulus. Ada memang orang yang dibunahkan sama Allah seperti itu. Masuk kedokteran gampang sekali. Ada juga teman-teman yang seperti itu. Masuk ke jurusan apa saja gampang. Ikut tes apa lulus. Tapi ada juga orang yang memang dari kecil selalu gagal belajar ini. Belajar itu susah, belajar ini susah, belajar itu susah. Bahkan berkata, ya Allah mungkin aku tidak diciptakan untuk menjadi orang yang pintar. Ada memang orang yang diciptakan oleh Allah dimudahkan. Ada juga orang yang diciptakan dengan penuh kesulitan. Akan tetapi apa kata Allah? Kembali lagi ke surah Al-Insyirah tadi. Inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra. Dua kemudahan dalam satu kesulitan. Artinya apa? Allah mengingatkan kita bahwa ketika musibah datang, kita mudah untuk mengucapkan innalillah. Kalau ada orang yang kena musibah gampang sekali itu. Ingat kepada Allah. Akan tetapi ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia lupa untuk bersyukur. Lebih susah menghadapi ujian yang berupa kenikmatan daripada ujian yang berupa kesusahan. Kalau orang kena susah, dia akan cari Allah untuk menolong dia. Tapi kalau orang kena kesenangan, terkadang dia lupa siapa yang memberikan dia kesenangan sesungguhnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Berarti kunci hidup sabar dan syukur. Masya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi sangat mengagumkan seorang mukmin yang. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Kenapa sangat mengagumkan? Tadi Ustaz Syam mengatakan sangat mengagumkan semua urusan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena semua urusannya adalah baik. Kenapa baik? Ketika ditimpa musibah dia bersabar, ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur. Baik, Bapak dan Ibu jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih caranya kita bisa ikhlas ketika kita ditimpa kesusahan, ketika kita ditimpa kesulitan? Banyak orang yang tadi Ustaz Syam katakan kalau ditimpa rasa bahagia, senang saja menjalankan hidup. Bahagia saja, tapi ketika ditimpa musibah banyak dari mereka yang marah bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang mereka dapatkan. Bahkan ada yang mengatakan, dosaku apa ya Allah sampai aku ditimpa kesusahan seperti ini? Apa yang kurang dari ibadahku ya Allah? Aku sudah puasa, sholat, mengaji, tapi masih juga kesusahan seperti ini. Aku sudah berdoa, tapi kau tidak kabulkan doaku. Banyak orang-orang berkata seperti itu. Betul nggak Bu? Banyak orang-orang yang bahkan menyalahkan Allah karena tidak sanggup dengan derita yang ia miliki. Maka bagaimana caranya supaya ikhlas? Nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Karena kita semua nggak bisa lepas dari yang namanya sedih, susah, kesulitan, terpuruk, air mata yang jatuh. Makanya nikmat ya diciptakan oleh Allah ada air mata. Kebayang nggak Bu kalau nggak diciptakan air mata seperti apa? Rasulullah SAW ketika anaknya Nabi Ibrahim dari Maria Kiptiah, seorang wanita bernama Maria Kiptiah, anaknya Nabi Muhammad meninggal, Ibrahim namanya, Rasul menangis. Sampai para sahabat mengatakan, engkau menangis ya Rasul. Rasul bilang ini sebab karena rasa kasih sayang. Jadi menangis itu boleh kalau lagi sedih, yang gak boleh adalah berlebih-lebihan. Jadi bagaimana caranya ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kemudian kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Pertama tadi Ustaz Syam sudah katakan, sabar. Sabar dengan cara apa? Salah satunya dengan cara istirja. Apa itu istirja?
Di surah Al-Baqarah 155 ayat yang sangat populer. Bagaimana Allah menguji kita, walanabluwannakum bisyari'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, bahwa Allah menguji kita dengan ketakutan. Ibu punya musuh nggak dalam hidup? Ada orang yang nggak senang nggak sama ibu? Allah uji itu dengan rasa ketakutan. Allah uji dengan minal ju', dengan kelaparan. Bukan kelaparan yang hebat. Kalau kelaparan yang hebat pasti kita binasa. Makanya ujian yang diberikan oleh Allah bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menseleksi mana yang beriman, mana yang tidak beriman kepada Allah. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan jiwa. Ada kematian orang-orang yang kita cintai kan Bu? Diuji dengan itu. Ada kekurangan buah-buahan, maksudnya apa? Berganti musim. Kadang hewan ternak atau sawah yang punya sawah gitu ya, diuji dengan seperti itu. Tapi caranya seperti apa dengan semua ujian-ujian Allah? Wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk semua ujian baik besar maupun kecil, semuanya kita katakan semua dari Engkau ya Allah. Itu bentuk tawakal ala Allah, bentuk kepasrahan diri kita pada Allah, dari Engkau kembali ke Engkau. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya ketika kita kehilangan jiwa saja, kehilangan orang yang kita cintai saja, tapi akan semua musibah yang kita merasa itu dari Allah, kembali lagi pada Allah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga hidup kita pasrah, tawakal ala Allah, milikmu ya Allah. Satu hari nanti aku juga kembali padamu ya Allah. Sabar. Ingat di surah Al-Anbiya 35 Allah juga mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, Allah akan menguji kita dengan keburukan dengan kebaikan. Jadi hidup enggak selamanya senang. Yang kedua apa? Dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur Allah tambahkan nikmat itu. Yang enggak bersyukur maka azab Allah sangatlah pedih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Maaf Silakan. Ustadz, saya pengen nanya. Katanya sering kita mendengar kata-kata orang mengatakan kesabaran saya sudah habis gitu. Sebenarnya arti sabar itu sampai di mana? Apakah kalau orang mengatakan itu berarti dia bukan bersabar tapi hanya menunggu gitu? Apakah sabar dan menunggu ini sebenarnya ada perbedaan bedanya? ya? Oke, ini ke masalah. Sabar itu adalah mampu tapi nahan. Itu sabar. Mampu tapi nahan. Mampu tapi nahan. Mampu marah tapi dia tidak marah. Orang tua mampu memarahi anaknya tapi dia tahan amarahnya. Itu sabar. Tapi kalau anak, ya jelas tidak mampu. Atasan, mau marahi bawahannya, tapi dia tidak mau marahin. Ya. Itu sabar. Tapi kalau bawahan, nggak mungkin marah kan? Ya. Jadi tidak ada sabarnya. Dan kalau bicara masalah sabar ada batasnya Nggak ada gimana tuh? batasnya. Nggak ada Nah, sebenarnya. Kalau berbicara sabar tidak ada batasnya, sebenarnya begini, manusia yang tidak punya kesabaran, sebenarnya Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Jadi sebenarnya sudah pas lah. Kalau dokter ya ujiannya pasien. Iya, jadi kalau misalnya orang berkata, Udah. sabar itu ada batasnya, Tapi, salah tapi sebenarnya. kalau aku sih gini dok, kalau sabar itu memang gak ada batasnya. Tapi dizolimi orang itu ada batasnya. Ada batas, itu beda Dizolimi lagi orang harus ada ceritanya. batasnya. Bukan dizolimi, ya udah aku sabar aja. Dizolimi sabar. Nggak Tidak, ngelawan, salah juga. Pasti ada batasnya. Kalau Betul. dizolimi orang ada batasnya. Bukan korban barusan dizolimi. Iya, ya? dia bisa dizolimi dia. Kayak curhat. Dia curhat. Selalu Ustadz, dizolimi sama Ustadz. Padi. Iya, Cis. Dan kenapa juga anak remaja sekarang kalau seneng-seneng sama teman-teman, tapi kalau sedih ke teman-teman juga nggak ke Allah. Gimana tuh kenapa Nah bisa gitu? loh, nih dia nih. Susah juga ya kalau begini bicaranya, mohon maaf, dikatakan susah itu buat anak muda untuk disadarkan. Betul. Sebenarnya anak muda itu harus dirangkul, Ya. ditemenin. Sehingga ketika anak muda itu sedih, jangan dilepas, jangan sampai bunuh diri. Betul, nauzubillah. Jangan sampai lari kepada penyimpangan, pergi ke maksiatan. Ya sebenarnya kalau seperti itu keluarga harus tahu. Makanya anak itu kalau pulang tanya, Nah. gimana kabarnya? Tuh. Ada apa? Masalahnya kadang-kadang juga ini kurang dekat sama orang Kurang tua. kedekatan Anak-anak itu kan sebenarnya. harus dikasih masukan terus. Karena Bu, gini, ibu-ibu kadang-kala mana nih? teman itu ada di kala kita senang. Betul. Tapi belum tentu ada di kala kita susah. Betul. Ibu-ibu di sini suka ngasih nasihat sama anaknya nggak Bu? Jangan dianggap musuh anaknya ya Bu.
dideketin, anggap sahabat. Jadi Jangan dia itu mau sampai curhat. anaknya lebih dekat dengan orang lain dibanding ibunya. Nauzubillah semua nauzubillah deh kalau kayak gitu serem. Kalau ada apa-apa tetap pada ngejerumusin siapa yang rugi Bu? Orang tua juga bener kan? Nah nih Bu saya mau kasih kesempatan dulu nih yuk. Sama jamaah yang ada di sini untuk bertanya dulu sama Pak Ustadz sama Ustazah boleh. Yang mau bertanya angkat tangannya ayo. Sebentar yang mana ya? Oh ini nih Bu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Waisah dari Terlangu Brebes, Jamiah Nurul Hilal. Yang kami Jamaah? tanyakan. Jamaah dari Nurul? Jamiah Nurul Oh Hilal. Jamiah, oh benar. Begini Pak Ustadz, Iya. Silakan Bu pertanyaan kami Bu. punya saudara yang bekerja di sebuah kantor. Pada suatu ketika beliau membagi-bagikan uang kepada keluarga kami. Tetapi pada suatu ketika juga keluarga kami ingin mengembalikan uang tersebut kepada beliau. Karena ternyata uang itu uang panas. Dan uang itu sudah kami pergunakan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Udah tuh solusinya Pak Ustadz, uangnya panas, mau dipegang aja panas. Gimana Nah, tuh Pak Ustadz? ini bahasa halus. Oh bahasa halus. Bahasa halus. Dia Iya, tidak iya, mau iya. berkatakan uang haram. Iya benar. Nah, uang panas atau uang yang tidak jelas. Betul. Gini aja, mohon maaf kepada siapapun kalau kita tahu itu uang buruk, tidak usah dikembalikan. Diarahkan ke arah yang lain. Betul. Nanti malah kesinggung. Orang seperti itu kan menyadarkan orang dengan cara halus. Jangan cara keras. Aku tidak mau terima uang. Ambil kembali. Itu ada. Jangan. Terus memberikan peringatan kepada orang, menasihati orang juga dengan cara yang berakhlak. Betul. Berakhlak. Betul. Jadi diarahkan aja. Ustaz Zoki buat tambahkan sedikit silakan. Ya, tentu sebelum itu apa yang harus dilakukan di surah Az-Zumar 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Artinya apa? Wahai manusia-manusia ini nih yang telah senantiasa melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah bahwa Allah mengampuni semua dosa. Jadi kalau udah sadar, langkah pertama tentunya bertaubat dulu kepada Allah. Nah, gitu tapi ya. kalau misalnya uangnya udah mau dibalikin tapi udah habis kepake, gimana tuh ceritanya? Ya nggak usah niat balikin juga. Enak Besok-besok aja. Sombong berarti. banget. Besok-besok Tobat berarti aja. Ibu kalau udah tobat tahu, karena sudah kemakan. 40 hari doanya tidak dikabulkan. Iya. Nah, besok-besok jangan terima lagi kalau udah tahu. Iya. Tanya dulu nih uang dari Maaf ya, mana. Bu. Ya Bu. Jadi kalau seperti itu, seandainya ada niat balikin ke arah yang lain. Tapi kalau tidak mau balikan tapi tidak ada, itu cuma niat doang itu. Maka yang paling bagus dilakukan tobat. Masya Allah. Ibu jelas Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya luar biasa. Ini buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini Ustadz Maulana akan melanjutkan kembali tausiahnya tentang habis susah terbitlah senang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.